Kau juga tetap menerima telepon waktu di hari ulang tahunmu kan? Aku sudah persiapkan diri soal itu. Angkat teleponnya. Kau boleh menghitungnya lagi. Pak, aku sudah menghitungnya. Uangnya sudah lengkap dengan bunganya. Tapi kenapa kau harus memanggil semua orang? Maksudku, kalau tidak perlu, aku bisa segera bekerja. Aku sudah kehilangan penumpang, dan aku juga harus membayar sewa padamu, kan? Masalahnya, aku tidak percaya pada ibumu. Makanya aku panggil kalian semua. Aku pernah bertemu dengannya di kuil. Waktu itu aku juga memintanya supaya datang membawa semua anggota keluarganya, supaya aku bisa dapat tanda tangan. Tapi dia menipuku waktu itu. Sekarang kalau aku nanti mengembalikan dokumen ini tanpa ada saksi yang melihat, dia mungkin akan mengatakan bahwa dia tidak pernah menerimanya, atau dia akan mengarang cerita lain. Bagaimana denganku nanti? Sachin, kena tipu itu cukup sekali, jangan sampai 2 kali. Karena itu aku melakukan ini. Benar sekali. Maksudku, kami saja tidak mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Tapi kau bisa mengetahuinya dengan cepat. Itu sangat luar biasa, cerdas sekali. Hei, kenapa kau bicara omong kosong? Aku sudah kembalikan uangnya, kan? Kalian semua, tolong tanda tangani ini sekarang. Akas. Sudah? Bu, tolong tanda tangan juga. Kenapa dia harus tanda tangan? Sebagai saksi, dia harus tanda tangan. Tolong tanda tangani. Dia tidak punya hak atas rumah. Kenapa tidak boleh? Kalau aku punya hak, maka Sayali juga, titik. Ini, tanda tangani saja semaumu. Bu, tuliskan namamu dan hubunganmu dengannya. Kau adalah menantunya. Kemudian tanda tangani. Ini. Ini. Ini adalah dokumen asli rumahmu. Silahkan periksa dengan teliti. Oh ya, simpanlah dengan aman kali ini. Menurutku ya, setelah ini ayo kita pergi saja ke bank. Kita simpan saja di brankas bank. Kalau diberikan lagi kepada istrimu, itu beresiko. Hei, Dan kita tidak bisa mengambil resiko selama dia masih tinggal bersama kita ya. Nanti bisa dicuri lagi. Kita pulang? Ayo. Baiklah, kami permisi. Salam. Kami permisi, Pak. Ayo. Bu, tunggu sebentar. Kau pasti melupakan sesuatu. Kau lupa yang ini. Iya. Apalagi itu? Apakah kami akan dapat hadiah dari sini? Coba kulihat sebentar. Hei, kenapa dibuka? Ya ampun, gelang emas. Hadiah yang sangat mahal sekali pastinya. Itu milik ibumu. Gelang ini kelihatannya memang tidak asing sama sekali. Sayali, coba kau lihat. Apa yang itu mirip? Ayah,
Desainnya memang terlihat mirip, tapi yang ibu pakai ini terlihat palsu. Dasar sok tahu. Penjual bunga tahu apa soal emas yang asli atau tidak. Aku sudah kembalikan uangnya kan? Jadi ayo kita pergi. Reno, tunggu. Ibu, tunggu dulu. Tunjukkan tangan ibu. Ibu memakai barang palsu kan? Kita tanyakan saja di rumah soal itu. Aku sudah terlambat ke kantor. Ibu, ayo kita pergi. Hei pecundang terpelajar. Tidak bisakah kau membaca situasi yang sedang berkembang saat ini? Pekerjaanmu bukan dokter kan? Yang begitu penting sampai harus selalu diutamakan? Berdiri diam di sana. Ayah kita harus memeriksanya. Dari mana dia mendapatkan gelang itu? Reno, berikan. Oh ya Pak, bagaimana ceritanya kau bisa mendapatkan ini? Terakhir kali ke sini uangnya kurang untuk membayar bunga. Jadi dia memberikan gelangnya. Sekarang aku sudah terima uangnya, jadi aku kembalikan. Apa kau bilang? Dia ternyata pencuri yang ada di rumah kita sendiri. Bicaralah istrinya ayah. Apa kau mencoba menipu semua orang? Ayah, dia ternyata telah menipu ayah. Lihatlah, dia selalu penuh kepalsuan. Reno, ini apa ini? Aku harus membayar bunganya. Jadi aku menggadaikan gelang-gelang itu. Dengar itu ayah. Begini saja. Ayo kita pergi ke tukang emas dan periksa kalung pernikahannya, anting-antingnya, dan bahkan cincin pernikahan ayah di rumah. Mungkin dia sudah menjual semuanya, dan ini mungkin tiruan yang palsu. Kebohongan seperti ini? Berapa banyak kebohongan lagi? Aku sudah setia padamu selama bertahun-tahun ini. Seperti ini caramu membalas budiku, ha? Sekarang ayah dengar. Ayo kita pulang saja dan membicarakan semua ini di rumah. Kau juga pemalas. Kami permisi Pak, ayo. Baiklah. Aku juga mau pergi. Aku sudah terlambat. Reno, apa kau pernah membaca dokumen ini? Lihatlah. Namaku ada di sini. Disebutkan bersama namamu. Kau tahu alasannya kenapa ayahmu melakukan itu, ha? Karena ayahmu itu sangat kenal betul dirimu. Kau yang melakukan ini, meskipun namaku juga ada di sini. Kalau namaku tidak ada di dalamnya, kau pasti sudah menjual rumah ini dan membuat kita terlantar di jalanan. Ayah, semuanya sudah beres. Pinjamannya sudah dibayar dan kita sudah mendapatkan kembali akte rumahnya. Kenapa ayah masih marah-marah pada ibu? Ayah tidak marah-marah, ayah sedang beritahu dia. Ibumu pikir diam ayah selama ini adalah kelemahan ayah. Itu sebabnya semua ini terjadi. Aku tidak pernah menyangka akan ada pengkhianatan seperti ini. Situasinya sudah seburuk itu sampai-sampai dia menggadaikan perhiasannya. Bagaimanapun juga ayah. Ayah harus mengakui. Ayah sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Tapi ayah masih tidak mengenalnya sama sekali. Tapi rentenir itu bisa langsung tahu sifatnya hanya dalam beberapa hari saja. Itulah sebabnya dia memanggil kita. Heh, diam saja kau. Dia orang yang serakah. Waktu berikan pinjaman, ya bu, baiklah bu, silakan. Setelah itu dia langsung menunjukkan sifat aslinya. Dia adalah preman. Ya, kau pasti berpikir begitu kan? Aku juga dulu berpikir dia preman. Sekarang aku tahu kenapa dia seperti itu. Karena dia harus berurusan dengan orang-orang sepertimu. Dia harus bersikap licik. Karena orang-orang sepertimu hanya akan menghancurkannya. Aku tidak akan pernah lupakan itu. Ayah, bukankah semuanya sudah beres? Katakan padanya untuk tidak bicara seperti itu pada ibu. Hei Ratu Rias, kau selalu sibuk membela ibu mertuamu.
Kau pikir kau sudah jadi ratu hanya karena memberikan uang 17 lak? Masih ada 27 lak yang harus dibayar. Itu masih ada. Aku akan bayar lagi. Diam kau. Bayar lagi berulang kali. Aku bayar, nanti aku bayar, pasti aku bayar. Tidak ada sepeser pun sampai sekarang. Apakah kau politisi di kehidupan sebelumnya? Karena kau penuh dengan janji palsu dan motif busuk. Sama sekali tidak ada gunanya bicara denganmu. Karena kau adalah anak ibumu. Darahnya pasti akan selalu memanggilmu untuk melakukan hal yang sama. Benar kan? Dan kau akhirnya melakukan sesuatu yang salah. Itu bukan salahmu. Itu adalah salah ibumu. Dia selalu memanjakannya dari kecil seolah-olah dia adalah orang yang hebat. Kau selalu dapat semua yang baru. Sementara aku hanya dapat sisamu. Hebat. Oh, halo. Halo, iya halo. Telepon saja kalau kau mau. Jangan bicara. Kau selalu bilang halo berhenti, bilang halo berhenti. Itu tidak enak didengar. Apa kau tidak punya sopan santun? Dia itu kakakmu. Bicaralah padanya dengan hormat. Serius? Untuk mendapatkan rasa hormat, kau harus memberi rasa hormat. Tejas juga